Dan untuk membahas hasil debat semalam, kita langsung bergabung dengan pakar komunikasi politik yang juga pengajar di Universitas Padjadjaran, Dadang Rahmat Hidayat. Pak Dadang, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, Mas Iqbal. Kemudian Alhamdulillah. ada, Alhamdulillah, founder Drone Emprit juga, Ismail Fahmi. Mas Fahmi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iqbal. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semuanya. Pak Dadang dan Mas Fahmi tadi malam tentu saja melihat debat pamungkas ya. Nah, Pak Dadang, yang beda apa tadi malam, Pak? Yang bedanya jadi landai ini ya. Kalau sebetulnya ini diharapkan oleh masyarakat itu kan terjadi diskusi secara substansi oke, kemudian banyak hal yang tanda petik berbeda penajaman terhadap visi misi atau orientasi dari masing-masing paslon. Secara substansi sendiri sih sebetulnya kalau didalami ya itu banyak perbedaan, tetapi mungkin masyarakat sudah terpola seolah-olah yang akan menarik itu jika tidak hanya substansinya, tetapi juga soal delivery metodenya, soal jelajah debat begitu ya, sehingga timbul perbedaan yang cukup mencolok kan begitu, saling serangnya itu yang juga diharapkan sebetulnya oleh masyarakat. Tetapi sekali lagi kalau dilihat secara lebih mendetail ya, ada beberapa isu yang sifatnya krusial yang dimunculkan oleh masing-masing paslon begitu ya, soal pendidikan, kemudian soal bansos, soal stunting ya, itu kemudian soal kalau pendidikan tadi soal pinjol ya, soal UKT dan segala macam itu adalah hal-hal yang sangat mendasar. Soal disabilitas, akses terhadap secara inklusif itu sebetulnya kalau dilihat lebih detail lagi itu sebenarnya menarik ya, tetapi sayangnya kita sudah terpola bahwa seolah-olah ada hal yang diharapkan oleh masyarakat itu udah soal perdebatannya sendiri, show-nya begitu ya. Walaupun mungkin secara substansi, secara komunikasi politik, show itu bisa menjadi nomor dua, tapi yang paling penting harusnya kan pesan dari komunikasi politiknya itu sendiri. Saya kira itu. Dan kemudian kalau lihat dari segmen ini, Mas Iqbal ya, dari yang pertama tuh landai, ini mirip kurva gitu ya. Mirip kurva gitu ya. Di segmen kedua, kurva normal maksud saya, segmen kedua, ketiga, keempat mulai agak panas begitu ya di situ, apalagi di segmen tanya jawab itu secara dinamika menarik debatnya. Tapi kalau lihat dari esensi substansinya, justru yang penting itu justru ada di awal pada saat penyampaian visi misi dan penutupnya itu barangkali yang saya lihat ya. Kemudian juga kalau masyarakat melihatnya hanya di debat kelima saja, mungkin juga ada yang kecewa, ada juga yang berpikir, wah ini bagus untuk ending kebersamaan, ending kerukunan, tanda petik ya, gitu, kerukunan. Tapi kalau mau lebih jauh lagi, masyarakat atau kita juga harus lihat secara akumulatif dari debat pertama sampai debat yang terakhir. Jadi ini harus diagregat begitu ya. Nah, kalau dilihat dari agregat mungkin juga ada perbedaan-perbedaan. Nah, yang menarik ini kalau lihat dari mungkin Mas Fahmi nanti bisa lihat isunya atau kata-katanya apa nih debat tadi malam. Orang cenderung ini kayak bukan debat gitu ya. Dia mengatakan ini seminar, rapat, apalagi ya FGD begitu ya, tanpa mengurangi makna dari FGD seminar atau diskusi itu sendiri ya, itu penting juga loh, penting juga. Tetapi mungkin ekspektasi masyarakat tidak menjadi saling setuju saja, asal setuju saja begitu ya, tetapi juga apa yang menjadi kuat secara narasi, prominent message apa dalam konteks komunikasi politiknya itu yang diharapkan oleh publik. Saya Coba kira kita itu. tanyakan langsung sama Mas Fahmi. Apakah memang landai ditanggapi oleh para netizen, Mas Fahmi? Percakapan seperti apa yang muncul di sosial media pasca debat pamungkas tadi malam? Jadi mungkin melanjutkan dari Pak Dadang tadi ya, ada satu kata Pak, itu kerja kelompok. Kan tadi cerita bahwa itu seperti FGD ya, tapi kalau netizen itu kadang lebih jahil, seperti kerja kelompok mengerjakan tugas sekolah gitu. Jadi memang kelihatan di sini ya, kita lihat dari tren percakapan, Anies Baswedan menempati posisi tertinggi sejak awal pada saat pertengahan dan akhir. Kita ambil pada saat debat itu. Kenapa seperti itu? Karena memang pendukung Anies itu luar biasa di Twitter ya, di X itu. Nanti siang saya akan share yang ada di TikTok. Nah, makanya di sini percakapan tentang Anies sangat positif. Kemudian pendukung yang banyak juga itu dari Ganjar Pranowo.
Tapi kalau di sini kita lihat secara total volume percakapan itu Prabowo itu masih nomor 2. Ya, kenapa seperti itu? Karena baik pendukung 01, pendukung 03 itu sama-sama masih merosting ya, masih membicarakan soal Prabowo, meskipun pendukung Prabowo masih sedikit. Sehingga kita bisa lihat percakapan Anies nomor 1, kemudian Prabowo berganjar. Nah, bagaimana sentimennya ini yang menarik untuk dilihat ya, secara umum. Sentimen Anies itu paling positif ya, besar sekali karena banyak dari pendukungnya dan kemudian juga dari kalangan yang netral. Ini sangat positif, hampir sampai 86%. Kemudian juga sentimen positif dari Ganjar Pranowo itu 72%. Nah, yang paling kecil itu adalah Prabowo Subianto, itu di Twitter hanya 43%. Dan sentimen negatifnya paling banyak sampai 48%. Nah, kenapa seperti ini? Karena tadi banyak ungkapan-ungkapan saya setuju ya, berulang-ulang disebutkan seperti itu. Itu di satu sisi menunjukkan bagi pendukungnya Prabowo itu bisa memecahkan masalah, bisa menerima pendapat. Tetapi di sisi yang lain pada saat debat ini seperti yang disampaikan Prof. Dadang tadi, ini harapannya kan bukan saling setuju saja, tapi menyampaikan gagasan-gagasan untuk kemudian dikontestasi seperti itu. Maka ini jadi sentimen cukup negatif. Dan banyak sekali diulang-ulang soal makan, bahkan sampai ada quote itu dari netizen. Prabowo menang, Indonesia mukbang gitu ya. Jadi ada seperti itu sampai itu. Karena saking seringnya istilah makan itu dipakai. Jadi menjadi sentimen yang negatif juga bagi Prabowo karena seolah-olah kalau netizen melihat banyak sekali problem yang ada itu makan adalah solusinya. Saya kira itu, dan terkait dengan Anies banyak dari sisi positifnya ya. Hal-hal yang menarik dilihat di sini dari mereka para pekerja yang membantu disabilitas itu sangat mengapresiasi ya ketika Anies mengangkat soal ini. Kemudian pada saat awal pun pembukaan ya Anies memberikan gestur sinyal menggunakan gerak tangan, dan itu sangat positif diangkat oleh netizen. Kemudian juga mengangkat soal sexual harassment pada perempuan, dan ini nggak banyak dilihat dari yang lain. Gitu. Kemudian juga dilihat oleh Ganjar juga. Nah, perhatian kepada mereka yang minoritas ini menjadi satu sentimen yang sangat positif. Dan menjadi sentimen negatif ketika Pak Prabowo bilang disabilitas itu tidak normal. Bahkan netizen itu ada yang mereka nobar gitu. Ketika bilang bahwa disabilitas itu tidak normal, langsung mereka itu berteriak rame-rame, ya, protes atas ungkapan itu. Gitu. Jadi makanya di sini banyak sekali hal-hal yang menjadi sentimen negatif terhadap Pak Prabowo. Nah, terkait dengan Ganjar, kenapa masih ada sentimen negatif yang lumayan tinggi lah dibandingkan dengan Anies? Kalau tadi Prof. Dadang bilang baiknya ini adalah masyarakat berharap ada perdebatan gitu. Tapi ternyata ini ada pro dan kontra Prof. itu di netizen. Pertama berharap tadi, harapannya jangan terlalu landai dah ini kalau jadi seperti kerja kelompok. Tapi di sisi yang lain ketika Ganjar mulai banyak menyerang kemudian berdebat, itu memberikan sentimen yang negatif kepada Ganjar. Dan ini sebetulnya agak sejalan juga dengan yang sebelum-sebelumnya. Ketika Pak Prabowo itu diserang ya di debat sebelumnya sampai ada adegan menangis daripada pendukungnya itu memberikan dukungan yang lebih kuat, Pak. Di media sosial itu orang di Indonesia itu lebih melihat dari sisi emosi, perasaan dibanding intelektualitas. Program-program yang disajikan sekarang ini saya nggak yakin itu bisa berimpact kepada publik. Mereka hanya melihat gestur terakhir, betul tadi gestur terakhir. Makanya ini salah satu strategi yang saya lihat itu di sisi Pak Prabowo adalah minta maaf. Di gestur terakhir minta maaf, ya, minta maaf kepada semuanya, dan itu diikuti oleh buzzer-buzzernya itu di media sosial. Ini satu strategi. Kita menyebutkan soal minta maaf di closing statement itu, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Namun kami harus jeda terlebih dahulu untuk jeda. Kami akan kembali, tetaplah di Selamat Pagi. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Kami masih membahas pasca debat pamungkas tadi malam oleh para calon presiden, masih bersama Pak Dadang dan juga Mas Fahmi. Pak Dadang berbicara soal gesture yang juga berbeda tadi pagi. Maksud saya tadi malam itu diawali dengan calon nomor 1 menggunakan bahasa isyarat.
Kemudian tadi juga sudah disebutkan soal pengucapan terima kasih oleh nomor 02, kemudian juga upaya untuk beradu argumen yang disampaikan oleh nomor 03. Nah, kalau Anda menganalisa seperti apa gesture-gesture yang ditampilkan pada tadi malam, apakah jangan-jangan karena analisa atau gesture tersebut itu lebih tulus dibandingkan gimmick-gimmick yang ada di debat sebelumnya, justru substansi ini lebih sampai kepada para pemilih nanti yang akan menggunakan hak pilihnya? Ya, pertama tentu kita apresiasi juga ya soal gesture menggunakan bahasa isyarat dari 01 Pak Anies gitu. Itu justru yang saya lihat juga di kebetulan istri saya di dunia itu begitu ya, dan teman-temannya juga mengapresiasi. Kemudian untuk yang lainnya dalam konteks tadi terima kasih, minta maaf, saya kira kalau kita ini persepsi ya, soal persepsi. Ada yang mengatakan itu tidak perlu berlebihan, tapi juga ada yang mengatakan ini justru diperlukan ya untuk membuat suasana menjadi relatif adem, lebih kepada kompetisinya, kontestasinya, bukan kepada konfrontasinya. Jadi ini masalah persepsi publik nih, bisa berbeda begitu ya. Satu peristiwa bisa dilihat dari dari sudut pandang yang berbeda. Tapi kalau saya melihat sekali lagi ya, kalau didetailkan banyak substansi yang bisa kita bisa jadikan pembeda antara satu paslon dengan paslon yang lain, walaupun misalnya tadi banyak saya setuju, saya tidak banyak berbeda, tetapi sebetulnya secara substantif berbeda. Misalnya ya soal 03 dengan 02 soal stunting, walaupun misalnya secara prinsip sih sama, dua-duanya diperhatikan, kebutuhan terhadap internet diperlukan, kemudian makan juga diperlukan, tetapi sudut pandang bahwa yang paling penting itu adalah yang mana itu sebetulnya berbeda. Kemudian isu tentang pendidikan, ini menarik ya, isu tentang pendidikan itu. Saya tertarik dengan statement bagaimana bahwa pendidikan ini bukan sebagai sebuah kos begitu ya. Kan jadi masalah utama di masyarakat itu pendidikan saat ini makin lama makin murah atau makin mahal kan begitu ya. Nah, kalau itu makin mahal bagi masyarakat, maka pemerintah negara itu harus menginvestasikan. Jadi sebagai investasi pendidikan itu termasuk juga perguruan tinggi yang sekarang lagi ramai soal pinjol dan sebagainya. Nah, jangan sampai seperti itu. Investasi itu menjadi sangat penting dan itu muncul di Pak Anies. Yang lain juga tidak menolak ya. Bahkan mungkin Pak Prabowo juga setuju, Mas Ganjar juga setuju. Mas Ganjar menguatkan lagi jangan masuklah pendidikan ini kepada area liberalisasi. Nah, ini isu-isu yang sebetulnya bisa menguatkan walaupun tidak berbeda, tapi siapa yang paling berinisiasi? Siapa yang paling duluan gitu kan? Siapa yang paling kuat karakternya? Tidak berbeda, tetapi ya kalau nilai ya misalnya nilainya sama-sama lulus begitu ya, tapi satu lulus dengan 9, dengan 8, dengan 7, itu pasti ada pembedanya begitu ya. Ini kalau diperhatikan secara lebih detail. Pun juga isu-isu yang lainnya. Ini dibutuhkan kecermatan. Hanya memang masyarakat secara umum, Mas Fahmi juga bisa melihat seolah-olah ini landai kan begitu ya, landai, tidak ada yang sifatnya konfrontatif. Justru bagus sebenarnya tidak ada yang konfrontatif yang kemudian menimbulkan impact negatif ya terhadap suasana di bawah kan begitu. Tetapi bagaimana nalar, bagaimana logika-logika debat ini secara substansi bisa dimunculkan untuk memperkuat masing-masing pasangan calon. Coba kita tanya ke Mas Fahmi, gimana Mas kalau melihat dari gesture-gesture dan juga sikap serta pernyataan yang ditujukan semalam, apakah ini menjadi percakapan tersendiri oleh para netizen di media sosial? Iya, gesture-gesture itu menjadi percakapan, terutama penggunaan sign language ya dari Anies gitu. Dan saya sepakat dengan Prof. Dadang tadi, ini akan menjadi satu perdebatan ya, perdebatan pasca debat di media sosial. Karena tidak banyak drama, tidak banyak konfrontasi pada saat debat. Harapannya percakapan habis itu tidak fokus di gimmick, tidak fokus di konfrontasi seperti sebelum-sebelumnya kan. Sehingga gagasan-gagasan yang keluar pada saat debat itu bisa didiskusikan lebih tenang. Mungkin ini yang sisi positifnya ya dari debat yang kemarin kok kesannya landai gitu. Mereka sudah mengeluarkan ya dari paslon 1, 2, dan 3 mengeluarkan gagasan-gagasannya. Dan biasanya habis debat gagasan-gagasan itu di cross check, diperdebatkan oleh netizen, diperdebatkan, bahkan saya lihat tuh di TikTok itu ada yang menarik. Di TikTok itu
beberapa kali saya ketemu dengan TikTok Indonesia, mereka mempromot sebetulnya konten-konten edukasi. Jadi kalau gagasan-gagasan yang disampaikan oleh 3 paslon tadi disampaikan juga dalam bentuk edukasi, sign language, kenapa itu penting, misalnya kayak gitu. Kalau misalnya dari buku Pak Prabowo 300 fakultas itu dari mana dapatnya, dijelaskan bisa seperti itu. Dan kemudian juga internet gratis, bagaimana itu penjelasannya, dan itu disampaikan secara menarik itu di media sosial terutama TikTok, itu bisa jadi pembelajaran. Ya, kita sekarang tidak banyak fokus di Mas Fahmi, saling kan? apakah mungkin ini karena ini sekaligus membuktikan bahwa topik-topik debat tadi malam itu yang paling relate dengan para generasi muda, millennials, Gen Z yang nanti akan menggunakan hak pilih mereka dibandingkan debat-debat sebelumnya seperti pendidikan, kemudian soal kesejahteraan, mencari kerja dan lain-lain? Kalau sebetulnya tadi malam lebih banyak isu sosial gitu ya, isu terkait dengan yang dibahas gitu, misalnya dengan soal disabilitas perempuan kayak gitu, kemudian juga soal kesehatan juga. Dan saya sebetulnya berharap dari sisi teknologi informasi itu jadi pembahasan, tapi malah nggak kedengaran. Padahal itu kan sangat anak muda sekali. Makanya bahkan di sini kalau seandainya ia berdebat ini Gibran misalnya gitu, ke anak muda di sana itu banyak muncul tuh istilah-istilah IoT dan lain-lain, bisa lebih pas gitu. Tapi di sisi yang lain di sini sebetulnya bukan hanya soal IT ya yang menjadi daya tarik dari anak muda. Isu-isu kekinian itu soal mental health, gitu, soal mental health, kemudian soal perempuan, soal mereka yang terpinggirkan, itu menjadi isu-isu yang seksi. Makanya di sini pasca debat ini sangat penting bagi para tim ses barangkali ya untuk mengangkat isu-isu itu sehingga bisa relevan dengan anak muda sekarang itu. Jadi sebetulnya banyak isu yang menarik buat mereka. Oke, tapi lagi-lagi karena terbatas dengan waktu, jadi mungkin itu tidak sampai disampaikan ya selama debat itu. Pak Dadang, Anda sebagai selain sebagai pakar komunikasi politik juga tenaga pengajar di kampus atau universitas. Nah, saya ingin bertanya soal wacana mengirimkan 10.000 pemberian beasiswa ya bagi 10.000 mahasiswa ke luar negeri yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Bagaimana Anda memandang gagasan itu? Ya, niat untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak kita ya untuk mendapat pendidikan dengan fasilitas negara itu patut kita apresiasi. Nah, hanya tinggal apakah itu memang harus mengirim ke luar negeri, itu jumping kalau menurut saya ya. Memang harus di dalam aja dulu, misalnya soal kedokteran ya, pendidikan dokter. Pendidikan dokter. Kenapa tidak kemudian, ya saya setuju harus diperbanyak ya pendidikan dokter, tidak hanya secara kuantitas. Misalnya begini, yang saya pahami juga pendidikan dokter ini kan tidak murah ya, begitu ya, tidak murah. Nah, bagaimana misalnya pemerintah, negara itu menjamin juga munculnya ada pendidikan kedinasan kedokteran. Kalau perawat kan ada tuh, tapi kalau kedokteran setahu saya ya itu tidak ada. Padahal ada pendidikan kedinasan untuk TNI, Polri, pendidikan kedinasan untuk ASN, birokrasi, ya seperti SPPD dan segala macam. Tapi aneh nih, kenapa tidak ada pendidikan kedinasan untuk dokter? Kalau memang itu dibutuhkan gitu ya, pendidikan kedinasan dari ujung kaki sampai ujung kepala dan kemudian aspek praktek dan segala macam biaya mahal itu dibiayai oleh negara, sehingga akses dari masyarakat yang selama ini tidak bisa masuk ke perguruan tinggi kedokteran ya, khususnya yang mahal baik itu negeri maupun swasta, itu bisa tertangani dengan baik. Kemudian optimalkan tadi munculnya di dalam negeri. Baik. Kalau tidak cukup di dalam negeri ya boleh shortcut lah ke luar negeri. Dan Pak Anies kan tadi mengusulkan kalau tidak hanya ke luar negeri, datangin aja dari luar negeri ke kita. Pak Dadang, mohon maaf, saya yang potong waktu kita terbatas. Terakhir untuk Mas Fahmi, apakah soal menyinggung dinamika politik yang terjadi saat ini, ada soal bansos dan hal-hal lainnya, soal akademisi yang mengkritisi, itu apakah berpengaruh terhadap sentimen di media sosial? Iya, itu cukup besar ya kaitannya dengan akademisi terutama kalau yang bansos itu kan diangkat pada saat debat tadi malam, dan itu sangat penting saya kira diangkat oleh terutama capres 01 dan 03 yang mengingatkan kepada publik bahwa ini itu dari negara dan untuk rakyat, mengingatkan itu. Nah, terkait dengan para akademisi yang protes itu luar biasa besar, itu sebelum debat kemarin beberapa hari kemarin ini, dan itu memberikan
dorongan sebetulnya kepada akademisi-akademisi yang lain untuk bersuara, mulai dari UGM, kemudian merembet ke yang lain. Ini memberikan satu harapan selama ini dirasakan ada merasa tertekan, ya, tidak berani untuk bersuara. Apakah akademisi mereka tidak bisa itu. Nah, dengan munculnya itu, ini memberikan kekuatan moral, ya, semangat untuk kemudian bersuara lagi. Saya kira ini dampaknya ke arah sana. Oke, baik. Saya setuju dengan gagasan Mas Fahmi dan saya minta maaf kalau waktunya terbatas. Terima kasih ya Pak Dadang dan juga Mas Fahmi sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Tadi malam debat pamungkas, tapi tentu saja percakapan kita ini bukan yang pamungkas. Nanti kita akan berdialog lagi mengawal proses demokrasi ini sampai tanggal 14 Februari. Terima kasih Pak Dadang dan Mas Fahmi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.